Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan memulai doa-doa kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kesaksian yang disampaikan. Biarlah melalui kesaksian itu kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di Palopo. Senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara walaupun kita dalam jarak yang jauh. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Iwan ataupun juga pengurus dan juga jemaat bisa bersaksi di dalam kesempatan ini. Saya ingin baca Filipi pasal 4 ayat 13 untuk menolong kita hari ini memulai kesaksian saya. Demikian bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saksian saya tentang apa yang diucapkan oleh Semu Eva beberapa hari lalu dalam persekutuan dengan beberapa teman ketika mereka bepergian, walaupun dalam masa COVID yang tidak mudah ini, tapi Semu menyampaikan begini, dan kutipannya itu sampai kepada saya. Ternyata dalam perkara-perkara kecil pun kita tetap harus selalu mengandalkan Tuhan. Benar Bapak Ibu. Saya ingat waktu yang lalu ketika berada di bulan Januari bersama-sama dengan Bapak Ibu di Palopo, saya sampaikan bahwa masih tunggu kehendak Tuhan. Apakah jadi ke Singapura atau tidak? Karena masih ada entry approval yang harus disetujui, tapi sebelumnya juga ada employment pass. Jadi 2 syarat untuk masuk ke Singapura, visa kerja atau disebut employment pass. Dan kalau sudah dapat itu, tetap perlu entry permit, izin masuk ke Singapura. Dulu tidak perlu izin masuk, dulu tidak perlu visa untuk masuk ke Singapura, tapi sejak masa pandemi ini jadi perlu. Nah,
Ternyata waktu di apply diterima visa kerja saya, dan ternyata itu juga jauh sebelum bulan ketika Singapura mengalami kesulitan-kesulitan dengan pandemi, sebelum circuit breaker atau sebelum lockdown atau sebelum PSBB sudah diterima visa kerja saya di Singapura. Ada beberapa teman-teman yang bersaksi anaknya diterima bekerja di Singapura tapi tidak bisa dapat visa kerja. Jadi mereka terpaksa ya kerja dari Jakarta, dari Indonesia. Nah, jadi sekali lagi itu merupakan saya pikir adalah kehendak Tuhan buat saya untuk bisa pergi ke Singapura karena visa kerja didapat. Lalu kami bergumul lagi dengan visa masuk untuk izin masuk. Dan waktu di-apply 2 hari kami saya dapatkan berita itu. Jadi saya pikir inilah kehendak Tuhan. Ternyata ada masalah dengan semua punya visa. Puji Tuhan, begitu tiba di Singapura, esoknya dapat berita bahwa semua punya visa juga dapat. Tapi faktanya sampai sekarang sudah 5-6 kali semua punya izin masuk ke Singapura tidak didapat. Kami mulai bertanya-tanya, apa sebabnya? Telepon ke kantor pemerintah. Mereka bilang ada banyak sebab. Bisa orang-orang yang masuk pada hari itu begitu banyak. Bisa juga tempat asal memang COVID-nya terlalu banyak. Kita tahu Makassar seperti apa dan Indonesia seperti apa. Tapi dari situ saya belajar. Semula pikir mudah saja dapat visa kerja saya. Gampang saja dapat izin masuk buat saya. Ternyata mudah juga dapat visa masuk untuk semua. Tapi ini izin masuk tidak dapat. Nah, hari ini kita belajar segala perkara termasuk hal-hal yang kecil. Kalau kita merenungkan tentang Daud, juga di perenungan 2 Samuel pasal yang kedua, Daud sesudah Saul mati, dia tidak langsung kemudian mengklaim dirinya sebagai raja. Ia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku harus pergi kemana? Tuhan bilang ke Hebron. Saudara, dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, mari kita mengandalkan Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan membimbing, bukan cuma dalam perkara besar, tapi perkara kecil. Itu kesaksian saya, biarlah saudara dan kita semua makin mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sesuai Filipi 4 ayat 13. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom saudara-saudara. Senang sekali ya, Musiriko yang di Singapura mau berbagi kesaksiannya untuk kita malam hari ini. Sekaligus menjadi penutup dari malam kesaksian kita. Mulai Rabu depan, kita kembali pada format kebaktian doa online seperti semula. Saudara-saudara, sudah 3 bulan lebih kita diberkati dengan banyak kesaksian. Mulai dari kesaksian Lause Eva hingga Musiriko malam hari ini. Bagi saya, dan saya harap bagi saudara-saudara juga, semua kesaksian itu menolong kita untuk bisa melihat jejak-jejak karya Allah di masa pandemi ini. Rabu demi Rabu, Allah yang tidak nampak oleh mata kita itu, bisa kita rasakan kehadirannya, karya-karyanya, yang baik itu lewat kisah-kisah kebaikannya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang bersaksi itu. Sudah seharusnya semua kesaksian itu mengingatkan kita bahwa Allah itu di tengah masa pandemi ini masih terus bekerja. Terus memelihara kita dengan berbagai caranya. Ia melindungi kita atau menghibur kita. Ia mengubah situasi kita atau mengubah cara pandang kita. Ia memberi jalan keluar atau memberi kekuatan. Tuhan itu menyembuhkan kita atau memulihkan pengharapan kita. Sudah seharusnya semua kesaksian itu membuktikan kepada kita bahwa
masa pandemi dengan segala akibat buruknya ini, ternyata tidak bisa, tidak boleh membuat kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena faktanya tetap ada hal-hal baik yang kita terima, kita alami dari Tuhan di tengah masa pandemi ini. Semua kesaksian itu mengajak kita merendahkan diri dan mau mengakui segala kebaikan Tuhan itu dan mengembalikan pujian, hormat dan syukur kita kepadanya. Malam ini saya ingin akhiri malam kesaksian kita dengan membacakan firman Tuhan dari ayat yang sama yang saya bacakan pada waktu kita memulai malam kesaksian kita. Sebuah ayat yang menjadi alasan utama kita untuk senang bersaksi dan senang mendengar kesaksian orang. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi biarlah kita tidak lupa bahwa karya Allah di tengah dunia ini tetap berlanjut. Biarlah kita tidak lupa bahwa Ia sudah mengutus setiap kita untuk menjadi saksinya. Bahkan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk menjadi saksinya. Jadi mari dengan tekun dan setia kita wartakan kasih dan keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Baik lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, lewat setiap peran dan tanggung jawab kita. Baik kita yang di Palupu ini, di Singapura, atau di ujung-ujung bumi manapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam-malam kesaksian yang sudah memberkati kami. Kami tahu selama kami hidup, pergumulan dan masalah juga masih akan kami alami. Oh Tuhan, tolong kami, supaya kami ini tidak mudah mengeluh, tidak mudah dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa melihat setiap kebaikan-Mu, sekecil apapun yang Engkau lakukan bagi setiap kami di masa pandemi ini. Sehingga Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, di dalam segala keadaan kami, entah baik atau tidak baik, kami tetap bisa merendahkan diri kami dan bisa mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, bagimulah segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekarang kita masuk dalam doa-doa syafaat kita.